Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuril Fidianingrum dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas D akan menjelaskan materi tentang hadis ditinjau dari segi kualitas dan kuantitas. Hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan dari Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup umat Islam setelah Al-Quran. Pembagian hadis 1. Berdasarkan kuantitas rawi. 2. Berdasarkan kualitas rawi. Rawi adalah kata rawi atau ar-rawi berarti orang yang meriwayatkan atau memberitakan hadis atau disebut nakil al-hadis. Yang pertama, hadis berdasarkan kualitasnya. 1. Hadis sahih merupakan hadis yang sanadnya bersambung atau mutasil, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dabit, mempunyai daya ingat yang kuat, serta matanya tidak ada yang syad dan ilat atau cacat. Hadis sahih dibagi menjadi dua. Yang pertama, sahih lidzatihi, yaitu hadis yang memenuhi syarat-syarat secara maksimal. Yang kedua, sahih lighairihi, yaitu hadis yang tidak memenuhi syarat secara maksimal. Misalnya, rawinya yang adil, tidak sempurna kedabitannya. Yang kedua yaitu hadis hasan, satu tingkat di bawah hadis sahih secara kualitas adalah hadis hasan. Hadis ini secara umum memiliki 3 syarat yang sama dengan hadis sahih, yaitu sanad, matan, dan perawi yang adil dan berdaya ingat kuat. Perbedaannya ada pada daya ingat perawi hadis hasan yang tidak sekuat para perawi hadis sahih. Yang ketiga yaitu hadis do'if. Sebuah hadis bisa dikatakan do'if apabila tidak memenuhi 3 syarat, sebagaimana hadis sahih dan hadis hasan. Sanad hadis do'if ini terputus, perawinya tidak memiliki daya ingat kuat, dan matanya terdapat ilat. Hadis do'if disebabkan 3 alasan, yaitu 1. Karena sanad tidak bersambung. 2. Nama hadis do'if karena alasan atau sebab tidak mutasilnya sanad antara lain hadis muntaki, hadis mu'adadal, hadis mu'alaq. 3. Karena faktor lain misal dari matan. Kemudian hadis berdasarkan kuantitas rawi. Yang pertama hadis mutawatir, yang kedua hadis masyhur, yang ketiga hadis ahad. Hadis mutawatir, hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang yang menurut adat mutasil mereka bersepakat terlebih dahulu untuk berdusta. Sementara itu Nur Ad-Din Attar mendefinisikan hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak yang terhindar dari kesepakatan mereka untuk berdusta sejak awal sanad sampai akhir sanad dengan didasarkan panca indera. Syarat-syarat hadis mutawatir. Yang pertama, pewartaan yang disampaikan oleh rawi-rawi tersebut harus berdasarkan tanggapan panca indera. Yang kedua, jumlah rawi-rawinya harus mencapai suatu ketentuan yang tidak memungkinkan mereka bersepakat untuk berbohong. Yang ketiga, adanya keseimbangan jumlah antara rawi-rawi dalam tabaqah pertama dengan jumlah rawi-rawi dalam tabaqah berikutnya. Pembagian hadis mutawatir. Hadis mutawatir lafzi adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak yang susunan redaksi dan maknanya sesuai benar antara riwayat yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua, hadis mutawatir maknawi adalah hadis yang rawi-rawinya berlarian dalam menyusun redaksi pemberitaannya, tetapi berita yang berlarian tersebut terdapat kesesuaian pada prinsipnya. Pembagian hadis masyhur. Yang pertama hadis masyhur, yaitu suatu yang sudah tersebar atau sudah populer. Yang kedua hadis ghairu masyhur, dibagi menjadi 2. Yang pertama hadis aziz, yaitu hadis yang perawinya kurang dari 2 orang dalam semua. Yang kedua hadis gharib, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang menyendiri dalam meriwayatkannya, baik yang menyendiri itu imamnya ataupun selainnya. Yang ketiga yaitu hadis ahad, menurut istilah yang didefinisikan oleh ulama, yaitu khobar yang jumlah perawinya tidak sebanyak jumlah perawi hadis mutawatir, baik perawinya itu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, yang memberikan pengertian bahwa jumlah perawi tersebut tidak mencapai jumlah perawi hadis mutawatir. Persyaratan hadis ahad. Di tiap-tiap tabaqah
mungkin 1 orang, 2 orang, 3 orang, atau malah lebih banyak rawi namun tidak sampai tingkat mutawatir. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.